Keluarga menjadi benteng ya. Benteng bagaimana toleransi ini mulai dibangun. Nah, karena ya itu tadi, jagalah keluargamu dari api neraka. Api neraka ini agar keluarga kita tidak masuk ke neraka itu jangan berbuat intoleran. Harus toleran kepada yang lain, Pak Solihin. Ya. Kira jagalah keluargamu sebelum dijaga orang lain. Ada. Ini Mas dari Bismillah, ya Allah, laris. Weh, Mas Jai. Yakin? Gimana Mas? Pesan apa ini? Aku teh panas saja gini. Oke. Ada toh? Udah dong. Ngeleh aku kin. Gimana Mas? Ada kabar apa ini? Yo kabarnya nanti dulu, aku pengen makan dulu akin. Oh iya. Ini sendoke mana iki? Iya ya. Nah, ini. Bisa dibakarin gorengan nggak gin? Ya. Gorengan apa Mas? Tempe karo bakwan. Tempe bakwan. Siap. Nah. Laris yakin? Mas, udan. 3 hari hujan terus. Laris udan nih. Laris udah nih. Ya. Aduh. Gimana Mas? Kok nafasnya berat itu loh, kayak mikul apa ini? Ya ndelok berita gitu loh. Melihat berita kok situasinya lagi enggak menarik. Iya. Ada kabar apa ini? Situasi apa ini Mas? Ya kan di berita lagi marak ini kan soal penolakan pembangunan rumah ibadah. Oh, mulai rame. Rumah ibadah ditolak? Ditolak. Lu. Tuh, bahkan yang sudah kebangun cuma mau direnovasi juga ditolak. Terus pemaksaan ini penggunaan jilbab di sekolah negeri itu. Ini kok sedang nggak baik-baik aja ini? Iya, Atau oke. sampai yang mikirnya terlalu banter? Iya, bisa dua-duanya sih, Kin. Makanya aku Ya. nengangkringan. Minum dulu. Iya, minum dulu, Kin. Siap. Pakai gula Mas? Pakai jangan banyak-banyak. Siap. Enak ya, Kin? Iya Mas. Coba udah Sampai- rame gunamu Kin. Iya, pelanggan pertama sampai ini. Waduh. Biasa. Masak dewe kayak gini. Oh enggak tuh Mas. Oh. Sini kan juga punya kesibukan. Yos, kalau sibuk angkringan, terus mikir rakyat, mikir tok sih Mas. Nggak ngapa-ngapain. Berarti kalau kamu tak ceritain soal yang tadi itu nyambung juga ya, Kin? Wah, nyambung gelisah aku Mas. Masa di daerahku kok ada ini ya, penolakan penolakan toko Mas, gara-gara masjid mau diperlebar itu. Demo itu dulu. Oh gitu? Iya. Loh, podo ya berarti? Iya. Itu gejala apa Mas? Aku ya lagi mikir. Sebenarnya ada apa gitu loh. Halo. Halo, Teh Wiwin. Gimana kabarnya? Baik Teh. Sehat. Salaman ya. Saya juga ada di sini. Sehat saja. Teh Wiwin, Mas Jai dari Sri Kandi Lintas Iman. Tahu Sri Kandi Lintas Iman? Sri Kandi kan biasanya perempuan. Ya. Nah, lintas iman berarti dari berbagai agama. Ya. Betul. Betul sekali. Ya. Semangat sih Mbak. Iya, aku Tadi kamu minum apa? sebenarnya pingin jahe. Ada nggak sih jahenya? Waduh. Nggak ada. Habis berarti. Habis. Kan biasanya ada toh Mas, pripun sampean. Ya udah teh aja Polis. Soalnya hari ini sepi Teh. Gitu ya. Ya berarti kita ini ya termasuk ini
apa pelanggan pertama datang nih? Iya. Ya alhamdulillah masih ada yang ini ya, yang Pelanggan datang. pertama nanti dapat gorengan gratis 1. Saya ini apa? Yang ini apa ya? Itu Teri. Itu teri, ini kebalik, ini teri, ini Ayam. Sampai. tempe. Ada ayam. Gak ada ya. Enak Mbak, ini nasinya enak nih. Ya. Enggak. Ya, makasih. Dari mana Teh Wiwin? Iya, ini aku pas banget tadi habis ikut ini seminar nasional tentang toleransi, keberagaman dan toleransi di sana di mana? Di Hotel Batik. Hotel Batik. Iya. Ya. Kita sering juga di sana ini. Iya. Jadi lapar sekali, jadi mampirlah ke sini gitu kan. Di seminar nggak dikasih makan Mbak? Kenapa? Nggak dikasih makan pas seminar? Dikasih tapi makanannya saya nggak suka. Saya lebih Oh, suka iya, di iya. sini aja. Iya, Lebih iya. merakyat. Mana tehnya? Aduh. Nggak, siap. gulanya dikit aja ya, Mas Siap. ya. Oke. Gimana, Jay? Piye, anakmu sehat-sehat? Sehat Mbak, alhamdulillah sehat. Oh, ya, syukur. Tapi ini ada yang sedang nggak sehat. Oh. Kayaknya Apa? ya sampean tadi barusan katanya habis ngisi seminar toleransi ya. Iya. Ini kalau aku melihat Indonesia lagi tidak sehat soal toleransi itu. Oke. Nah itu kan banyak penolakan pembangunan rumah ibadah Benar. dan banyak kejadian-kejadian lain. Hmm. Nah, tadi sempat ngobrol sama ini juga yang jaga angkringan ini Solikin ini. Sebenarnya ada apa gitu? Situasinya semakin begitu di Indonesia, Pak. Kalau menurut Mbak Wiwin gimana itu, Mbak? Ya, apa ya? Memang kondisi ini saya kira tidak muncul begitu saja ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan toleransi di Indonesia ini banyak menghadapi masalah ya. Saya kira ini jadinya serius dong ya. Iya. Padahal saya mau minum teh dulu. Iya. Kalau ngobrolin Indonesia itu biasanya memang agak serius, Mbak. Ini apa dinamakan angkringan Indonesia? Ini Angkringan keberagaman. keberagaman dan toleransi. Ya kalau kita melihat dalam 15 tahun terakhir ini memang kasus-kasus intoleransi di Indonesia cukup meningkat. Dan itu bukan hanya di antara agama, Mas Jay, tapi juga di intraagama ya, terutama di Muslim begitu. Nah ini saya kira kondisi ini menjadikan Indonesia ini menjadi tidak sehat itu tadi. Nah penyebabnya tentu ada banyak. Nah salah satunya saya kira kecenderungan meningkatnya apa yang kita katakan sebagai sektarianisme gitu ya. Sektarianisme juga radikalisme dan ekstremisme. Nah, tapi juga ada faktor lain yang saya kira sekarang perlu kita kita khawatirkan. Itu kecenderungan meningkatnya apa yang Mbak Alisa sebut ya. Merujuk pada pendapatnya Mbak Alisa itu yang sering beliau menyebut sebagai mayoritarianisme. Saya kira ini perlu kita address nih Mas Jay, jangan diam aja nih ya. Ya, betul. Jadi termasuk Mas Solihin ini punya kontribusi nih untuk mengurangi intoleransi ini melalui obrolan-obrolan di angkringan. Iya. Jadi angkringannya itu jangan hanya kemudian mungkin ngobrol santai, tetapi bisa dimasukin tema-tema tentang bagaimana kita menghindari atau berusaha untuk mengantisipasi adanya intoleransi ini. Gitu, Mas. Mayoritarianisme. Apa itu? Mayoritarianisme. Itu Kan susah dipahami oleh orang-orang yang beli di angkringan, Pak. Jadi bagaimana menjelaskan gejala itu kepada orang-orang itu? Ya tidak perlu menggunakan kata mayoritarianisme, mungkin nanti lebih ke ya kita sebagai Muslim yang secara jumlah adalah paling banyak di Indonesia, misalnya perlu wajib mengayomi kelompok-kelompok kecil, terutama kelompok-kelompok minoritas agama. Itu kan juga yang diajarkan oleh tokoh-tokoh bangsa seperti Gus Dur dan Prof. Safi'i Ma'arif almarhum ya. Prof. Safi'i Ma'arif itu juga selalu menekankan pentingnya
Muslim sebagai mayoritas mengayomi kelompok-kelompok minoritas, baik itu di kalangan Muslim sendiri maupun kelompok-kelompok minoritas agama lain. Begitu. Jadi ya nanti nggak usah menyebut kata mayoritarianisme, Mas. Nanti malah bingung. Jadi yang santai-santai aja, pakai bahasa angkringan gitu loh. Ya nggak ya, Mas? Saya susah. Hah? Ayo. Mayoritarisme mana? Sama aja. Mayoritarianisme artinya merasa paling banyak. Ya. Terus kalau sudah banyak merasa berhak. Dan merasa paling benar. Merasa berhak. Merasa berhak untuk mengatur kelompok lain gitu. Kan aku yang paling banyak. Yang sedikit manut. Dong porak we. Ya gitulah. Nah, tapi kan terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ini sambelnya biasanya nggak terlalu pedes, ini pedes ya? Ada apa nih, Mas? Ini Apakah biar- karena tidak sehat? karena terprovokasi kondisi masyarakat tidak sehat lalu tambah pedes gitu ya? Tapi bagi sebagian orang pedas itu nikmat, Mbak. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau ini tradisi masyarakat Indonesia kan sebenarnya beragam, itu hal yang sudah biasa dari dulu. Ya, betul sekali. Tidak ada atas nama keberagaman kemudian muncul gesekan dan sebagainya gitu. Kalaupun muncul konflik ya biasa antar tetangga dan sebagainya, tapi tidak harus membawa atas nama agama, atas nama suku dan yang lainnya. Tapi kan beberapa tahun terakhir ini di Indonesia mengalami situasi yang berbeda nih, atas nama agama, atas nama suku itu dibawa-bawa untuk terjadinya konflik gitu. Nah ini kan artinya kemana kemudian tradisi masyarakat kita itu, Mbak? Gitu. Oh, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, tradisi itu sebenarnya masih dipraktekkan, Mas. Gitu ya. Masih dipraktekkan sebagian masyarakat Indonesia. Nah, cuma memang Mas C yang tidak toleran ini berisik ya di media ya terutama ya. Ya. Jadi seolah-olah memang Suaranya kenceng gitu, iya, Mbak ya? suaranya kenceng dan itu kemudian yang menutup apa yang kita katakan sebagai best practices untuk toleransi di Indonesia. Jadi mungkin Mas C tinggalnya di kampung juga kan ya seperti saya. Ya. Ya kalau kita di kampung itu tradisi merti desa, merti dusun, kemudian kebiasaan gotong royong dalam melakukan kegiatan komunitas di masyarakat itu masih terjaga, Mas, gitu. Nah, jadi menurut saya potensi atau faktanya di lapangan sebenarnya gerakan atau aksi-aksi toleransi atau kegiatan-kegiatan yang mencerminkan adanya toleransi di antara masyarakat yang berbeda agama, berbeda etnis itu masih tetap ada begitu ya. Nah, memang yang jadi tantangan adalah sekarang bagaimana yang ada ini dipertahankan dan diperkuat. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri aksi-aksi intoleransi ini menjadi tantangan ya dan memang fakta ya, terutama juga bahkan terkait dengan terorisme ya. Misalnya apa yang terjadi di Makassar 2 tahun lalu ya, kemudian juga di Mabes Polri, di Surabaya dan seterusnya, itu kan menunjukkan bahwa memang sekali lagi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu saya kira yang terpenting bagi kita semua sebagai masyarakat nih ya, apalagi Mas C sebagai tokoh masyarakat. Sebagai orang yang memiliki idealisme, memiliki komitmen, itu penting untuk bagaimana kita bukan hanya mempertahankan, memperkuat, tapi juga bagaimana yang best practices yang ada di masyarakat kita itu di berbagai daerah di Indonesia dengan sebutan masing-masing ya, baik itu misalnya dengan tradisi yang masing-masing, tetapi itu semuanya menunjukkan adanya toleransi di masyarakat. Itu penting untuk disuarakan, dipromosikan, Mas, gitu, dipromosikan terutama di media sosial supaya yang dari kelompok intoleran yang berisik ini bisa diimbangi begitu. Saya kira itu sih salah satu yang bisa dilakukan dan yang terpenting Mas C, kita perlu menjaga diri dan keluarga kita dulu. Jadi
lakukanlah dari yang bisa kita Ya, jangkau. ya. Bagi saya, misalnya saya tentu yang pertama itu kepada keluarga saya, Ya. anak-anak saya, Kirain yang suami pertama kepada saya. Tuhan Yang Maha Esa. Lah, Tuhan udah toleran gimana? Oh sih? iya. Iya, tidak perlu gitu. Oke. Iya, jadi maksud saya menjaga diri dan keluarga kita seperti di dalam Al-Quran kan seperti itu. Oke. Kan ada kan, kita harus jaga diri dan keluarga kita dari Ya. api neraka kalau Api dalam neraka. kalau Wah, saya tahu dalilnya, Mbak. apa? Diajari solikin kayak Apa coba ya bahasa Arabnya? Ku anfusikum wa ahlikum naro. Nah, saya kira bisa dalam konteks naro ini Ya. saat ini salah satunya adalah bagaimana kita menjaga supaya intoleransi ini tidak terjadi. Gitu. Nah. Karena kalau intoleransi berkembang, Mas, itu bisa menghancurkan Indonesia sehingga kita akan hidup di neraka. Seperti di neraka. Iya. Seperti Berarti itu, Mas. merawat Indonesia dimulai dari menjaga keluarga Betul kita sekali, Mas, gitu. dari intoleransi yang sedang terjadi. Betul. Ya. Termasuk Mas Solihin itu udah nikah apa belum ya? Saya kok lupa Wah, ya. belum. Tapi tidak apa-apa, perlu ya Iya, menyiapkan iya. gitu, Tapi kan Mas. melalui sini mempengaruhi keluarga-keluarga itu. Iya, betul. Oh iya ya, kamu jadi lumbung perbincangan keluarga ya? Iya. Kemarin kayak di Bantul itu ada kasus penolakan atau mempersalahkan ini larung di laut. Di laut, oh iya. Iya. Itu kan Sedekah laut muncul, itu ya. sedekah laut. Itu kan muncul ketika diperbincangkan angkringan. Terus ketika ada berita itu muncul, cara jelasinnya gimana dong? Ya, aku Dikelola terus kemudian ini gimana penyakit itu mereka udah melakukan bertahun-tahun dan bahkan Iya, 2 tahun. itu padahal tradisi ya, tradisi masyarakat yang juga menjaga keharmonisan alam dan manusia gitu, juga bagian dari menghidupkan toleransi juga. Tetapi itu pun diserang juga, Mbak. Kalau tadi Mbak Wiwin bilang, ya tradisi masyarakat itu harus dinaikkan kembali. Betul. Agar generasi muda juga tahu Ya. tentang bagaimana tradisi masyarakat kita menjaga keberagaman. Nah itu terus, itu gimana itu Mbak? Yang tradisinya malah juga diserang, bisa bid'ah lah, apalah, macam-macam gitu. Dan cara jelasinnya ke orang-orang yang ngobrol di angkringan itu kan penting gitu. Bagi Iya. saya itu, Pak. Iya. Iya, itu. Iya, mungkin cara menjelaskannya lebih ke ini ya. Saya kira kita perlu juga mungkin melakukan ini ya, dialog. Melakukan upaya untuk bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dengan katakanlah kelompok-kelompok yang menyerang itu tadi ya. Oke. Jadi selain kita juga memperkuat dengan diri dan keluarga dan juga apa yang bisa kita lakukan kepada komunitas dan orang sekitar kita, bahwa tradisi-tradisi seperti itu perlu dijaga. Dan kalaupun ada orang yang menganggap bahwa tradisi ini kemudian dipandang bid'ah dan sebagainya, mungkin kita perlu challenge mereka untuk berdiskusi ya, berdialog. Mengapa kemudian mereka menganggap itu sebagai bid'ah lalu kemudian mereka menyerang? Apa di balik aksi mereka itu apa sih ininya ya, pandangannya, latar belakangnya. Nah, dari situ kita bisa mulai untuk ternyata masalahnya adalah ada di cara pandang yang mungkin menurut kita kurang tepat terkait dengan perbedaan-perbedaan atau tradisi yang mungkin dianggap sebelumnya tidak masalah lalu kemudian sekarang dianggap bid'ah, begitu Ya, kan? betul. Nah, jadi menurut saya promosi atau pendidikan, penyadaran publik melalui berbagai cara itu sangat penting, begitu. Dan juga termasuk di dalamnya kalau memang memungkinkan, marilah kita ajak orang-orang yang suka menyerang ini untuk juga berbicara gitu ya, berdialog. Tentu ini challenge ya Mas J ya, tetapi why not gitu, perlu kita lakukan. Saya kira gitu Mas Solihin. Kalau jenengan nanti dalam obrolan misalnya mendengar ada, pasti kan ada berbagai pendapat ya, bisa juga belajar dari mereka dan bisa juga Mas Solihin nanti memberikan pandangan-pandangan alternatif gitu ya. Betul, jangan malah terbawa gitu. Gitu, betul itu. Jadi memberikan narasi-narasi alternatif, bukan ya, counter naratif gitu. Oke. Kalau bagi saya kan sekarang tuh lagi ada tren ya, ada narasi tertentu lalu di counter gitu. Itu biasanya udah selesai. Iya. Jadi karena Itu kayak cebong kampret itu ya, Mbak? iya itu. Ya. Kayak cebong kampret ya udah selesai, nggak selesai. Tapi kalau kita
sudah memberikan alternatif naratif. Narasi alternatif ini yang kemudian tidak mereka yang dikatakan sebagai cebong tidak tersinggung, yang dibilang juga tersinggung gitu. Jadi mungkin itu Mas. Jadi ini terkait juga dengan metode, dengan pendekatan kita dalam kita mempromosikan keberagaman dan toleransi. Itu kalau menurut saya sih Mas. Berarti kaitannya itu juga dengan kalau tadi Mbak Wiwin bilang pemahaman keagamaan orang tersebut. Iya. Itu kan berarti ada pemahaman keagamaan yang eksklusif gitu ya, doktrin-doktrinnya yang eksklusif. Berarti artinya selain juga mewacanakan atau menghidupkan kembali atau menyuarakan kembali tradisi-tradisi masyarakat, juga perlu diimbangi narasi-narasi alternatif terkait dengan pemahaman keagamaan yang toleran. Yang sebenarnya itu juga banyak toh Mbak? Banyak, iya. Banyak gitu kan. Nah, makanya selain juga tokoh agama, itu juga penting berperan menyampaikan pemahaman keagamaan yang inklusif. Betul. Itu juga yang tadi sempat disinggung Mbak Wiwin soal keluarga itu tadi. Betul. Ya kan? Keluarga menjadi benteng ya. Benteng bagaimana toleransi ini mulai dibangun. Betul. Nah, karena ya itu tadi, jagalah keluargamu dari api neraka. Api neraka ini agar keluarga kita tidak masuk ke neraka itu jangan berbuat intoleran. Harus toleran kepada yang lain, Pak Solikin. Ya. Kira jagalah keluargamu sebelum dijaga orang lain. Mas Gozi, Mas. Ada. Ini Mas Gozi dari LKK PWNU. Keluarga ini keren ini. Dia ngurusi keluarga NU ini. Angkring gila. Mau minum apa Mas Gozi? Enggak, saya tadi dari Jawa lu melihat ada Mbak Wiwin, ada Mas Jawa ngobrol tak serius. Kayaknya ngobrol di Indonesia ini. Iya. Bener kok ngerti ya. Kelihatan ya dari Anu, jalan dari wajah-wajahnya. jauh itu. Kelihatan di mana ada Mbak Wiwin di situ Indonesia dibincangkan. Iya, benar. Mau minum? Iya, Mas Mas, Jay, melanjutkan Tanpa tadi gula? Mas Jay. Tanpa gula. Oke. Ya, sebelum Biar tidak ada yang dominan. jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Jay ya. Ya. Jadi secara umum itu ada dua pendekatan atau cara pandang praktek beragama di Indonesia, mungkin juga secara umum ya. Lagi-lagi saya menyitir salah satu pendapat dari Pak Syafi'i Anwar. Betul ya? Ya. Itu ada cara pandang beragama atau praktek beragama yang eksklusif, apa bahasanya ya? Eksklusif. Formalistik. Iya, eksklusif formalistik, dan juga ada yang inklusif substantif Saya tahu kan sudah baca Mas Gozi. Ini angkringan seperti serius sekali. Nah ini Mas, jadi sekarang itu sedang ada tarik menarik di antara dua Pandangan. dua buku praktek beragama. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana tarik menarik ini kemudian bisa kemudian kita ke tengah ya. Makanya kalau pemerintah kita kan ada program yang namanya moderasi beragama. Nah, itu moderasi beragama saya kira juga menjadi penting ya, dalam menumbuhkan kesadaran itu tentang pentingnya kita untuk beragama dengan praktek yang substantif inklusif tadi, Mas. Gitu Mas. Ngoten Mas Gozi. Jadi tadi kita juga sudah menyinggung soal keluarga nih Mas. Jadi kalau kita mau merawat toleransi di Indonesia, meningkatkannya mulailah dari diri sendiri dan keluarga. Gitu Mas. Iya, keluarga memang penting sekali kalau keluarga itu. Apalagi berkeluarga dulu berarti. Ya nggak mesti ya Mas ya. Gini loh Mas Jai. Gimana? Jomblo itu kan fakta hari ini. Ya kan? Berkeluarga itu kan realitas ke depan. Ya. Ya Mas Soalnya meskipun jomblo kayak gini, Harus menyadari posisinya. iya. Ketemu sama jenengan ini pasti Mas Soalnya punya imajinasi yang luar biasa. Dari dulu imajinasinya begitu. Ya, manusia imajinatif. Manusia imajinatif, tapi nggak apa-apa. Jarang-jarang saya itu kerasan sekali makan di sini. Loh, baru berapa suap udah kerasa? Seminggu 7 hari Mas.
makanya saya hafal kalau nggak pakai gula. Lah ya, seminggu 7 hari. Lah emang di rumah nggak masak? Begitu, seminggu 7 hari. Mas. Seminggu 7 hari. Di rumah nggak masak Mas Gosi. Pokoknya seminggu 7 hari katanya. Istri saya itu masuk kantor seminggu 5 hari. Loh, 9 to 5. Iya. Mas Solihul seminggu 7 hari. Seminggu 7 hari. Ya saya nggak terus ke sini terus. Oh iya. Saya hanya bilang seminggu itu 7 hari. Ah, Mas. iya. Seminggu Masa aku seminggu 7 hari di sini? Oh, iya. Ini lama-lama nggak toleran juga loh. Bukan nggak toleran ini. Lama-lama joknya kayak bapak-bapak ID. Ini saking seriusnya Mas, saya lupa makan kerupuk. Ya. Padahal saya itu kalau makan angkringan itu nggak afdol kalau nggak makan kerupuk. Ya, betul, Gimana betul, sih, Mas? betul. Ya ampun, saking seriusnya ini ya. Kerupuk itu yang enak, yang gurih apa yang renyah, Mbak? Kenapa? Kerupuk itu yang enak, yang gurih apa yang renyah? Dua-duanya. Kalau suruh milih satu? Loh, ini semua soalnya. Oh gitu ya. Iya tadi saya itu dengar dari belakang itu waktu parkir mobil, motor kayak orang kaya. Parkir motor di sana itu kok dengar ada keluarga-keluarga gitu kan. Ada Indonesia gitu. Iya, ada keberagaman. Ada keberagaman. Ada toleransi. Ada toleransi tadi toleransi dijelaskan Mbak Uwin kayak. Saya mau ke sini mikir 4 kali Mas. Berat gitu ya. Ini berat ini. Kira-kira saya terjebak di angkringan yang benar apa yang Iya. gitu. Angkringan toleran apa intoleran? Intoleran. Iya. Coba tanya minuman yang lain apa gitu. Lah itu menariknya itu meskipun ini tuh 7 hari seminggu menunya hanya teh. Menunya itu hanya teh. Berarti ini kurang beragam Mas. Jadi minumannya perlu ditambah agar keberagamannya muncul gitu loh Mas. Iya. Keberagaman mulai dari makanan. Dan minumannya tapi seragam ini. Iya, ini minuman kita seragam. Teh. Tapi ada yang membedakan kok. Apa? Tingkat gulanya. Tingkat gulanya. Itu berdasar usia kayaknya ya. Oh enggak sih, itu Oh, soal enggak. karena saya bedanya sama jenengan saya itu peduli kesehatan. Oh, maksudnya saya nggak peduli. Ini sehat loh. Oh sehat ya. Nah, Mas Gosi. Bukan itu Mas, ini berdasarkan status kesehatannya masing-masing. Oh status kesehatan Mas. Iya, kalau saya pakai gula karena alhamdulillah masih sehat. Sehat ya. Saya Iya. toleran kok, Mbak. Saya toleran. Nah, Mas Gosi. Mas Gosi kan tadi dari LKKNU. LKK PWNU DIY ya. Iya. Tadi juga Mbak Wiwi menyinggung soal moderasi beragama juga. Bagaimana kita beragama secara moderat, gitu ya, menghargai yang lain. Saya jadi ingat kalau di NU itu ada istilah begini. Ya, moderasi beragama yang sedang digalakkan pemerintah di NU sudah dari dulu. Wong NU Islamnya kan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ya kan disebut aswaja. Asal Nah, wajar. Nah, kalau dibaca juga aswaja adalah asal wajar saja. Iya. Nah itu kan berarti kan NU sudah dari dulu. Cuma kalau kita lihat situasi sekarang juga ternyata NU nggak bisa sendirian menjaga keberagamaan yang toleran di Indonesia. Gitu. Iya. Padahal dulu kenceng juga itu NU. Ternyata yang intoleran lebih kenceng lagi nih Mas Gosi. Berisik ya. Lebih berisik lagi gitu. Berisik. Saya tuh Apalagi di LKKNU bagian keluarga Iya. NU Maslahah. Ini bagaimana menyikapi situasi intoleransi yang gini sih Mas Jai, Mbak Win. Saya sebelum ngobrolin soal keluarga, saya dengar dari sana tadi itu ada mayoritarisme gitu kan. Mayoritarianisme. Mayoritarianisme itu jangan kepleset jadi mayoret. Iya. Selain istilahnya susah. Benar-benar. Susah. Dan menurut aku di Indonesia itu sebenarnya yang ribet itu bukan mayoritarianisme. Sebenarnya yang ribet itu sebenarnya jangan dibilang mayoritarianisme. Karena kalau mayoritarianisme sampean nuduh kita yang mayoritas. Oh. Mereka itu kecil. NU mayoritas ya? Ya, tapi kan toleran. Oh, iya. Tadi mayoritas sadar betul gitu kan. Iya. NU itu Gus Yahya itu sering bilang gitu. NU itu organisasi terbesar bukan cuma di Indonesia, Mas. Sedunia. Jumlah orang Arab kalau dijumlahkan sama orang NU di Indonesia itu kemungkinan masih lebih besar orang NU. Mayoritas. Itu yang terlihat. Belum yang tidak terlihat. Iya, karena Fatihahnya NU itu dari yang masih dalam kandungan itu mereka termasuk Prah Ibnu Mas. Tahu Ibnu kan? Ikatan pelajar NU itu. Ya. Itu
yang masih dalam kandungan itu masih sudah Pak Ibnu, Mas. Ibnu malah ya. Iya, Ikatan ikatan bayi. bayi. Gitu. Nah, tapi NU itu tetap toleran. Kenapa? Gitu kan. Karena dia didirikan oleh para founding fathers ya, gitu kan. Atau para kiai kita itu yang memang dari masyarakat. Mereka lahir dan besar dari masyarakat dan tahu betul karakter masyarakat Indonesia. Dan kita ini bukan tamu di Indonesia. Kita ini bukan orang Islam yang bertamu di Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Wah, Gitu loh. kita bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Yang bertamu di Indonesia. Yang bertamu di Indonesia, tapi kita adalah Orang Indonesia yang beragama Islam. Islam. Bedanya gimana itu, Mas? Oh, bedanya gini. Kalau kita orang Indonesia, kok ada orang yang nyakitin Indonesia, ya mesti kita sakit. Oh. Wong kita bagian dari, ya sama lah kalau kita keluarga ya Mbak Win ya, gitu kan. Mbak Wiwin kan punya keluarga, saya punya keluarga, gitu kan. Nah, otomatis saya akan berkepentingan besar dengan keluarga saya. Wong saya bukan tamu di situ. Kalau saya tamu, habis bertamu kayak gini nih, saya kan tamunya, meskipun saya nanti bayar gitu. Tapi kan ini saya konteksnya bukan pemilik angkringan ini. Ya. Habis minum, makan, selesai, 1 cendok, 2 cendok, saya bayar, tinggal selesai. Habis itu kemudian ngobrolin apa, saya nggak berkepentingan. Iya. Wong saya tamu saja. Gitu kan? Nggak ikut nyuci gelas juga. Nggak ikut cuci gelas juga. Lah kalau Indonesia, kita bukan cuma nggak nyuci gelas, Mas. Kita nyiapkan gelasnya. Loh. Loh, ini rumah kita. Oh iya. Kalau isi-isinya sih. Isi-isinya kita pikirkan. Makanya memikirkan generasi Indonesia ke depan mulai keluarga sebenarnya adalah memikirkan kita ini orang Indonesia. Bukan tamunya orang Indonesia. Makanya kasus-kasus kemarin itu yang orang sebenarnya yang ribet kan minoritas, Mbak. Kenapa sampean menggunakan mayoritarianisme? Ayo dirubah sedikit. Gini, Mas. Jadi tadi betul ya, saya sepakat NU itu toleran. Muhammadiyah toleran. Muhammadiyah toleran. Banyak juga yang lain-lain yang toleran. Dari sisi, dan saya meyakini semua agama itu mengajarkan toleransi. Toleran. Ya kan? Nah, masalahnya, Mas, kita juga perlu mengakui tidak semua orang NU, bedakan ya antara ajaran aswaja dengan prakteknya di lapangan. Kita juga perlu saya kira jujur dan mengakui bahwa tidak semua orang NU itu sudah memiliki wawasan dan praktek sesuai dengan aswaja gitu. Nah, ini saya kira perlu kita akui. Nah, mengapa tadi saya menyebut mayoritarianisme? Karena memang kenyataannya seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya kita sebagai mayoritas itu sudah bisa betul-betul mengayomi dan memberikan hak-hak kelompok minoritas sesuai dengan haknya dia sebagai warga negara, maka Indonesia aman, tidak bakalan ada intoleransi. Nah, maksudku gini sih, cara Mbak. pandang mayoritarianisme itu lebih cara pandang, Mas. Jadi ini yang perlu kita waspadai gitu. Jadi ini bukan soal konteksnya, jumlahnya betul. ya. Gini sih, Mas, aku begini. Kenapa saya nggak kenapa mayoritarianisme itu perlu didefinisikan ulang menurut aku sih ya, menurut aku. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya itu begini, Mbak. Saya kan orang NU. Saya di kampung, kebetulan saya orang kota. Iya. Rumah saya itu dekat Malioboro. Tahu Malioboro? Malioboro Sarkem. Stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Ya, Lah itu saya parkiran. dekat situ, Mas. Iya. Yang jaga parkiran stasiun Tugu. Siapa tahu? Ya. Tetangga jauh saya. Nah gini, Mas, itu gini. Rumahnya itu pinggiran Malioboro, Mas. Iya, pinggiran Malioboro. Artinya gini, saya orang NU berada pada lingkungan yang sangat plural di sana. RT saya Kristen. Pendeta. Oke. Di kampung saya ada gereja kecil. Ada gereja, ada 2 musola. Jumlahnya banyak musolanya. Karena warganya lebih banyak muslim memang gitu kan. Dan kita hidup bersandingan biasa. Biasa ya. Biasa sekali. Anak-anak saya juga punya banyak teman. Nah, ini saya punya pengalaman bicara soal bagaimana membangun mindset keluarga atau anak-anak biar toleran gitu. Saya itu pernah diinterupsi anak saya pada saat dia usia TK, Mbak. Gimana? Gitu. Kok ngeri? Ngeri anak saya. Iya. Anak saya. Kalau anaknya Solihin. masih cita-cita. Masih cita-cita. Imajinasi. Jadi waktu itu ngaji di salah satu musola. Ya nggak salah juga sih teman-teman
remaja musola itu karena kebetulan waktu itu memang lagu ini tuh ngehits di teman-teman di banyak musola TPA gitu. TPA ya. Gitu. Dia ngikut ngaji Ramadan maksudnya. Ya. Ngaji Ramadan. Nah, terus di situ ada lagu Islam, yes. Kafir, no. Instruksi anaknya gimana? Kan ada ekspresi gini-gini ya kan? Iya. Wah, itu nggak mau ngaji anak saya itu. Bilangnya gini, ya temanku namanya si A gitu ya. Itu Katolik ya. Dia baik bergantian alat tulis sama saya. Nggak jahat, kenapa harus dino? Wih, itu saya langsung intoleran ini. Bisa anaknya sampean ini Ya. punya pandangan itu. Kan anak saya. Iya, karena gini. Pertama gini, dia punya pengalaman hidup, gitu kan, di mana dia punya banyak teman yang dari berbagai agama, gitu kan, gitu loh. Tapi juga ini saya yakin itu namanya anak itu pasti akan mencontoh orang tua. Gitu. Jadi Mas Gozi ini sudah menjadi role model bagi anaknya, putrinya gitu loh Mas. Jadi selain sudah gitu ya? bergaul juga jenengan sudah memberi contoh yang baik tentang toleransi. Padahal juga punya banyak teman yang berbeda agama. Betul, kan sudah Iya biasa sih. ya. Iya. Akhirnya sudah biasa dibawa ke Padahal anak laki-laki. saya kalau sekolah nggak boleh nyontek loh, Mbak. Nggak boleh nyontek. kayaknya Iya, maksudnya. tapi Nggak boleh memang nyontek. memang nyontek dalam positif nggak apa-apa. Oh, iya, karena Nabi Muhammad itu juru contek. Uswatun hasanah. Oh, gitu. iya. Contoh yang baik. Iya. Mas, Contoh bedakan yang contoh dan nyontek ya. Oh, beda. Oh iya, beda ya, contek sama contoh itu Maaf beda. ya. Oh Saya iya kira iya. gini, Angkringan makan lah. dulu, Mas, Ngobrol makan dulu. angkringan tuh kayak gini loh, Mas. Iya, itu pangan sih, pangan. Iya. Iya, iya. Ngobrol angkringan tuh kayak gini nih. Mau dibakarin gorengan? Enggak, kolesterol. Tapi Mbak Wiwin, sakjane sebenarnya kayak ketika intoleransi terus menguat. Nah, menurut Mbak Wiwin dampaknya apa? Dampaknya Iya, ketika intoleransi terus-menerus terjadi di masyarakat kita. gitu ya. Apa ya dampak yang terjadi? Dampaknya bisa ini Mas, bisa berbahaya bagi NKRI Mas. Bagi persatuan Indonesia ya. Apa? Karena intoleransi ini nanti akan merusak sendi-sendi bukan hanya masyarakat secara umum tapi juga generasi-generasi yang akan datang. Karena kalau misalnya intoleransi berkembang, kemudian anak-anak kita ya cucu-cucu kita berada dalam lingkungan situasi yang penuh dengan intoleransi, maka itu akan merusak masa depan mereka, dan itu nanti padahal mereka lah yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Saya Jadi sepakat, Mbak. menurut saya ini berbahaya Mas kalau dibiarkan. Saya sepakat, dan keluarga itu parah. Itu lebar, Mbak. Ini ponakan saya. Habis dari sekolah tadi. Belum pernah ketemu, siapa namanya, Dek? Bara. Wah. Bara mau minum apa? Mau minum apa, Bara? Es teh. Wah, esnya nggak ada. Aduh. Habis Gimana hujan 3 Mas hari J ini. Oh, hujan ya, hujannya. Iya. Sekali-kali Angkat aja ya. minum teh. Anu, Ya. panas. Dek Bara mau duduk di sini sama tante, kasihan di situ kurang. Nah, itu aja, nggak apa-apa. Titip ini ya, Mas. Siap. Tasnya. Jadi gini, menurut saya sepakat sih. Ya. Saya sepakat sekali bahwa intoleransi itu sangat akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sepakat. Lah, paling bahaya kalau intoleransi itu sampai masuk di ranah keluarga. Keluarga itu kan negara kecil, Pak. Negara kecil. Negara kecil itu keluarga. Kalau saya di LKK itu biasanya menyebut keluarga itu bukan unit sosial terkecil lagi, tapi organisasi sosial terkecil. Kalau unit itu kan Menjadi bagian dari sesuatu. hanya alat hitung. Oh, unit kos. Unit kos. Kan itu. Unit itu kan hanya satuan kan. Iya. Satuan. Ya sama dengan bungkus kemudian kan. Tinggal berapa bungkus Pak Solihin? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan gitu kan. Iya. Itu kalau unit tuh. Ya. Gitu kan. Kalau keluarga sebagai unit ya kita hanya cukup menghitung di kampung sampean RT ada berapa unit keluarga. Ngapain dengan unit itu kan gitu kan. Maka kita transformasi tuh. Meskipun ini terus mungkin sudah banyak ya. Ya. Nah, kita menyebutkan apa sebagai organisasi sosial terkecil.
Organisasi. Artinya keluarga itu sama dengan Gus Durian itu. Oh Mas Jaya ya. Iya. Gus Durian kan organisasi gede. Iya. Dia punya cabang berapa Mas Jaya? 155 komunitas. Komunitas. Gus Durian di Gus Durian di berbagai berbagai dunia Di sekarang. berbagai Iya. wilayah. Tapi nggak sampai akhirat kan? Nggak sampai akhirat. Kalau akhirat sudah masuk NU. Ini sedang disiapkan akhiratnya. Akhirnya juga nanti ada apa munas juga apa? Tunas. Ada tunas juga ya. Tunas para alumni. Nah, maksudnya begini, Mbak Apalagi itunya Mas. Mbak Win. Mas, itunya Mas. Nah, yuk. Besar kecilnya sebuah negara itu kan sangat bergantung pada kuat tidaknya keluarga. Toleran dan tidak toleran dan intoleransinya sebuah negara, dia sangat bergantung dengan sikap keluarga. Maka kalau jenengan berdua ini kan kayak ini orang-orang pinter gitu ya, orang yang punya influence gitu. Influence itu bukan obat untuk Influenza. oh itu Saking sih. iya, Ya iya. kan? Bapak-bapak ID. Malah bulan saya itu kayak gitu semua. Iya, ya. Taunya berbahasa Inggris. Iya, Ternyata betul. ini influenza. Itu beda ya. Nah, itu keluarga menurut saya memang perlu menjadi perhatian, Pak. Betul, betul. Keluarga itu nasibnya kasihan. Ya. Ada masalah apapun, orang akan membicarakan itu mesti persoalannya ada di keluarga. Kenakalan remaja di keluarga. Oke. Bahkan korupsi Keluarga. keluarga. Ketahanan ekonomi. Keluarga. Belum nikah, diomongin di Belum keluarga. Kuliah nggak lulus-lulus. Masalah belum keluarga. Nah, yang terakhir kasus intoleransi, Mbak. Saya mengamatin. Kalau dulu orang pelaku terorisme, ya, itu terexecute ya istilahnya ya, dengan keluarganya ya. Ya. Iya, toh? Bukan ter-execute, beda-beda. Apa itu? Exclude. Exclude ya, terexclude dari keluarganya. Biasanya satu dari anggota keluarga dia kemudian menyendiri. Maka pelaku yang pertama dulu kalau kita ingat di kasus bom Bali, Ya. bom Jakarta, Surabaya yang pertama, bukan yang terakhir lah. Ya. Itu kan pelaku-pelakunya personal. Dan ketika kemudian kita ngelihat tayangan selanjutnya dengan keluarganya ada masalah. Ya. Berjarak dengan keluarganya. Yang terakhir coba kita amatin, Mbak. Pelaku bom Bali di Surabaya satu keluarga. Ya kan? Ya. Yang ditemukan di apartemen ya itu ya? Ya. Yang di Sidoarjo atau mau Jakarta? Ya, Sidoarjo itu ya? ada 3 keluarga yang jadi pengantin bom. Artinya hari ini keluarga sudah terinfiltrasi Betul. gerakan itu. Iya. Dan bukan Dan hanya harus itu menjadi juga, penting untuk menjadi perhatian termasuk teman-teman yang perempuannya ya. Jadi kalau bicara soal isu ekstremisme, radikalisme dulu mungkin terutama terorisme ya, itu dulu mungkin Menjadi laki-laki mayoritas menjadi wilayahnya Laki-laki. Sejak 5 tahun terakhir inilah, 6 atau 5 tahun terakhir ini perempuan muncul ke permukaan. Ya, misalnya kasus bom Panci, kemudian kemudian Mabes Polri, ya kan, kemudian Surabaya yang sekeluarga itu, kemudian Makassar yang terbaru yang suami istri yang justru istrinya sedang hamil juga. Itu kan menunjukkan bahwa di situ ada juga Mas perubahan yang signifikan terkait dengan peran perempuan. Nah, mungkin karena saya di organisasi perempuan, memang kemudian ini menjadi warning banget gitu bahwa ternyata sekarang ada pergeseran itu, gitu, bahwa perempuan ternyata bisa muncul ke permukaan di dalam gerakan-gerakan radikalisme ini. Jadi peran keluarga dan penguatan sekarang juga harus dilakukan kepada kelompok-kelompok perempuan juga. Betul. Gitu Mas. Terus Cut. Iya, cut dulu ya. Iya. Malah alami loh. ada Nisa. Iya. Iya. Saya ini Mas, ini menarik ya sebenarnya. Aku jadi ingat kepriwe ini. Aku jadi ini Mas Gosi. Kalau misalnya tadi kita bicara soal keluarga ya, dicontohkan dengan bagaimana keluarga ini terlibat dalam gerakan-gerakan dan harus memperkuat, tapi juga sebenarnya di keluarga pun bisa dilakukan melalui keluarga untuk menguatkan sikap toleransi, menguatkan atau justru deradikalisasi apa bahasanya ya, artinya
katakanlah problem-problem atau pelaku-pelaku intoleransi dan terorisme itu rata-rata ada masalah dengan keluarga, maka at the same time sebenarnya keluarga bisa jadi, kalau tadi bilangnya tidak unit tapi apa? Organisasi sosial Organisasi terkecil. sosial yang terkecil keluarga untuk juga program deradikalisasi atau apapun namanya, moderasi beragama dan sebagainya. Jadi moderasi beragama juga harus berbasis keluarga. Terus penguatan, misalnya Iya. Gus Durian kan penguatan isu keberagaman dan toleransi juga dimulai dari keluarga. Jadi dari keluarga pun itu jadi gini, mulainya dari keluarga, maka kita mau memperkuat dan meningkatkan atau membalikan Iya. itu program-program itu juga dari keluarga. Nah, saya pikir penting ya. Iya, karena gini tuh, Mbak. Itu juga menyasar keluarga itu untuk Betul. itu peningkatan moderasi beragama dan toleransi. Karena kan gini, dalam sebuah keluarga sama dengan organisasi dia punya pola relasi kan, Pak Jo? Ya. Ya kan? Organisasi mesti dia punya pola relasi internal dan pola relasi antar organisasi satu dengan organisasi yang lain. Ya kan? Ya, ya. Kan gitu. Nah, keluarga sebenarnya kan punya begitu. Ada relasi marital, relasi yang dihasilkan dari pernikahan. Marriage. Pernikahan kan? Harus nikah dulu. Harus nikah dulu. Relasi, Boleh nambah ya, Teh? Boleh. Sedikit aja, tapi Ya. jangan yang dingin aja. iya, relasi parental. Ya kan, relasi parental, relasi familial, relasi sosial, gitu kan. Nah, 4 relasi ini kan sebenarnya 4 relasi ini bisa menjadi ruang intervensi bagi gerakan toleransi maupun intoleransi terhadap keluarga. Contoh nih, sebuah keluarga satu dengan keluarga yang lain di sebuah RT, kalau ada satu keluarga itu intoleran, itu kan pola komunikasi kan, Mbak? Sikap keluarga ini dengan keluarga yang lain itu kan social relation ya, gitu kan? Nah, ini teman-teman Sri Kandi sama teman Gus Durian mau masuk di mana tuh? Kan itu kan sebenarnya. Ya. Agar sebuah RT itu terbangun relasi yang harmonis, relasi yang toleran, Ya, gitu kan, sehingga RT-nya ini nanti menjadi RT yang toleran. betul. Ya. RT 1 dengan RT yang lain membentuk RW toleran, Dusun Oke. toleran. dusun toleran, desa toleran, kabupaten toleran, asal tidak masuk pada pemilu kada. Biasanya, nah ini kita itu senang. Ini lagi-lagi bicara soal saya keluarga ya. Kita itu bangga betul dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, Pak. Pada titik tertentu. Pada titik tertentu. Tapi kita juga perlu terutama Gus Durian sama teman-teman Sri Kandi ini. Saya pikir perlu juga memberi perhatian terhadap dampak dinamika politik itu terhadap keluarga. Iya. Gitu loh. Banyak pengalaman Pak Jai. Ya. Grup keluarga menjadi ribuh gitu Karena kan. beda pilihan politik. Saya Pilihan alami, politik. Mas. Di pemilu lalu ya, 2019 toh? Iya. Iya. 2019. Iya. Tapi ini Mas Guji tadi itu kan soal toleransi kaitannya erat dengan relasi sosial juga. Iya. Itu di dalam keluarga dan masyarakat. Artinya toleransi itu tidak hanya sebatas soal cara pandang toleran gitu. Aku menghargai yang berbeda, tapi juga harus Sikap dan actionnya. perjumpaan dengan yang berbeda itu harus Iya. terus dibangun. Betul. Aku pengen mengusulkan angkring sampean itu Mas Jai. Kenapa ini? Dikasih nama TKMTS. Apa Apa itu? itu kok susah gitu, Mas? Tak kenal maka tak sayang. Ya itu berarti kan kayak cinta itu. Iya. Tidak hanya soal pikiran. Iya. Tapi harus dipertemukan. Kenal Bara ini di SMP-nya mesti nggak cuma muslim ya, Bar ya? Ada yang juga non muslim ya? Kamu di SMP mana, Bara? Gimana, Bar? Salam ya. Oh, salam plural. Iya. Bara banyak temen yang berbeda agama, berbeda daerah juga. Iya. Kamu Bara senang ya bergaul dengan yang berbeda itu? Senang. Iya. Seneng lah. Kamu mengalami atau gimana, mengalami kendala nggak kalau bertemu dengan atau berteman dengan mereka? Enggak ya? Enggak, dia nggak aja pernah ya? tanya gini, kok, kenalan, nama saya Franky, Katolik ya? Nggak pernah gitu kan? Nggak pernah. Oh, ponakan saya. Nggak pernah. Iya. Yang penting bisa minjem bolpen, entah dikembalikan apa enggak kan gitu kan?
itu penting. Ya Iya, nggak iya. Tan? Soal agama kalau dia orang baik ya tetap jadi orang baik itu. Kalau Gitu toh? kalau temennya Bara yang berbeda agama terus disakiti, kira-kira Bara sedih apa enggak? Sedih. Sedih ya. Kenapa sedih? Soalnya teman. Soalnya temennya kan, gitu, walaupun beda agama. Nah di situ kan berarti bisa terlihat juga orang itu sedih, ikut rasa sakit ketika temannya disakiti, itu tidak atas nama agama, budaya, tapi atas nama manusia. Kemanusiaan. atas Ya nama- Temennya, pertemanan temen- saja. temen- Terlalu jauh ya, Mbak Lah, ngomong iya, kemanusiaan. kan maksud- Pertemanan tadi lah ya. Maksudnya Gimana? kemanusiaan itu ya dimulai dari pertemanan. Pertemanan. Ini Kan iya, gitu. iya. Pertemanan. Perjumpaan itu tadi. Kayak Iya. tadi anaknya Mas Gosi yang TK sudah komplain gitu dengan TPA-nya Karena itu. punya teman yang tidak seagama. Nah itu. Nah, itu penting itu. Kalau Gitu loh. tidak punya pengalaman yang berbeda agama, Mas Gosi hanya mengajari kamu harus menghargai yang berbeda, kamu harus menghargai yang berbeda, itu nggak cukup. Artinya Tapi jangan toleransi- dipaksakan juga di sebuah komunitas itu harus beragam. Ya, Ya, itu ya. alamiah aja. Alamiah saja. Alamiah, tapi Alamiah perlu saja. dipertemukan Iya. dengan yang berbeda toh. Iya. Tapi sebenarnya gini Mas, alamiah itu memang menjadi idealismenya seperti itu, idealnya alamiah. Tetapi kan kadang-kadang kita juga perlu meng-create. Ya, ya, Kita ya. perlu menciptakan ruang-ruang itu dan menciptakan gitu karena ada tantangan itu gitu. Jadi yang alamiah tetap kita pertahankan, kita perluas, Ya, tapi ya. ya meng-create ruang-ruang itu Ruang-ruang penting juga. keberagaman. Kalau menurut saya sih Betul. di pola relasi tadi, Mbak. Iya. Kreasinya adalah di pola relasi tadi. Maksudnya begini. Jadi sebuah kampung yang memang itu secara natural satu warna, jangan dipaksakan berwarna-warni. Warna-warna. Tapi bagaimana kampung ini berrelasi dengan warna yang lain di kampung yang lain itu toleran. Kita jangan sampai juga terjebak loh. Yang warna memaksakan yang berwarna itu memaksakan satu warna. Ini satu warna loh Pak Iya, Jaya. iya, iya, iya. Jangan dipaksakan kayak Itu dua warna loh sama putih. wadah putih ya. Kita Ya, kok ya, hitam ya. semua Pokoknya ya. ini. jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kayak Gus Dur itu berarti. Jangan dipaksakan. Yang beda jangan disama-samakan. Makan Yang Yang sama. sama jangan dibeda-bedakan. Kita satu guru satu ilmu. Tapi ada tapinya. Iya, iya, Gimana? Saya gimana, selalu gimana? Tapi kan sekarang mungkin 10 tahun terakhir juga lah Ya. bisa dikatakan ada fenomena seperti misalnya perumahan muslim, Oh, kos-kosan muslim. Nah, Ya, itu ya. kan yang menjadi tantangan Mas. Ya, ya, Ya. Nah, maksud saya memang jangan dipaksakan, tetapi kita juga perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa creating kelompok eksklusif itu juga nggak baik. Nah, gitu. ya, ya, Nah, ya, dulu ya, kan fenomena itu tidak muncul Mas, Itu baru-baru aja. Nah, ini juga perlu kita kritisi Mas, begitu. Jadi bukan berarti itu beda antara Ya, ya. dengan memaksakan dengan kita berusaha untuk justru tidak melahirkan, memunculkan kelompok-kelompok perumahan-perumahan eksklusif itu dan sebagainya. Jadi at the same time kita tidak boleh memaksakan yang itu tadi yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Tetapi kalau ada fenomena seperti itu tadi ya kita perlu juga waspada dan kita Waspada. perlu juga memberi penyadaran tentang itu Mas gitu. Ya, ya, Jadi Itu- menurut saya makanya kita Betul, tadi betul, saya bicaranya sepakat. di awalnya titik poin tadi di awal kan Indonesia sedang tidak baik-baik Tidak saja. baik-baik. Nah, itu karena ada tantangan salah satunya kecenderungan atau fenomena itu tadi Mas. Jadi perumahan-perumahan mungkin di Jogja jelas ya. Itu dan saya kok mendengar di beberapa tempat juga ada mulai kecenderungan seperti itu. Wah, itu yang kita sayangkan. Itu Itu situasi pertama sama dengan dua hal yang memaksakan. Dia memaksakan beragam, seragam Ya. dengan identitas perumahan Muslim, perumahan Katolik, perumahan Kristen, perumahan apapun itu, gitu kan? Ini kan memaksakan sebenarnya. Ya, ya, ya. Dia tidak secara natural. Kalau secara natural, contoh di tempat saya itu, Mbak, iya. tiang musolanya aja itu. Tiang musolanya itu lah. Ini semua kita itu kita itu penduduknya kurang lebih 3.000 sekian kan. Ya, ya, ya. Itu 130% NU. Tapi itu secara natural. Artinya yang 300 itu kalau dia nikah dengan orang itu. Tapi ini kan natural Ya, maksud saya ya, itu. ya, ya. Itu situasi yang natural. Pertanyaan apa kemudian situasi kampungnya kayak gitu, kemudian kita akan meng-create. Yuk kita beli satu rumah yuk di sana yuk Iya. untuk teman kita yang kan nggak penting harus kayak Iya. gitu.
Tapi bagaimana di situ semua yang homogen itu yang mau homogen itu bergaul mau dan bergaul, berteman dengan berteman. Bila perlu dibikinkan event Nah, atau angkringan TKMTS tadi itu bikin cabang di sana tuh. Saya ini aku jadi pengen nanya sama Mas Solihin. Di sini pelanggannya beragam juga tuh Mas? Beragam. Tidak, saya tanyai dulu, kamu Islam atau Kristen dulu. Enggak. Bahkan di level keimanannya berbeda. Berbeda. Ada yang imannya 100%, 20%. Ya, itu yang mengukur siapa itu? Mbak Wiwin Mas Jadi di sini yang seragam cuma minumannya. Ya. Dan itu menyakitkan ternyata. Ya. Iya. Iya. Tadi jadi kan udah semangat tinggi mau jahe. Jahe, saya kesini tadi pengen jahe. Kok Belum tahu Mas? sam- Kok tahu tadi saya pengen jahe Mas? Saya tadi nongkrong di sana. Jadi tahu kalau saya pesan jahe tapi terus nggak. Aku tertawa-tertawa Keren, ya? udah ngobrolnya serius, minta jahe nggak ada. Ayo Mas, jadi Bisa ciptakanlah angkringan yang Plural, tidak hanya kan? tentang pelanggan yang plural, makanannya tapi minumannya Makanannya, juga. siap. Jadi ini masukan penting ya Mas. Iya. Paham? Paham. Ya. Besok wedang uwuh. Ya. Isinya beragam. Iya benar. Ya, betul. Ternyata hari ini kita tersiksa ya dengan keseragaman ya. Tapi nggak apa-apa, perlu disyukuri. Iya, benar. Ya jangan dipaksakan. Iya, jangan dipaksakan juga tadi. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Gitu aja kok. Ada. Bara, Apa Bar mau iya, main Bar? Bara kamu ini apa namanya? Nggak ini kan nggak terganggu kan kita ngobrol kayak gini, seneng ya? Seneng lah. Bar mau pulang? Baru. Kamu mau ada kegiatan kok? Kasihan amat. Oh mau gorengan. Gorengan. Ya. Bentar lagi Bar ya, bentar lagi ya. Iya. Untuk lanjutin diskusi ini Iya. bisa ini. Ommu itu kalau sudah ngobrol begini kadang lupa waktu. Gitu ya. Kadang kayak gini juga timnya jadi bingung. Ini kapan berhentinya? Sarungnya udah habis sarungnya. Jadi sudah nggak bisa kadang. Oh, masih ada lagi. Ada. Pulang yuk. Ya udah. Kamu mau bawa lagi untuk adekmu atau enggak? Ya makasih ya, Kamu, Bos ya. Ya, bayar dulu. Oh iya. Ya, tak bayar. Kali-kali seminggu belum Eh, Iya benar. seminggu itu. Oke. Sebenarnya 7 hari. Oke. Ya makasih ya Mas. Ya, Oke, aja. thank you. Mas Dosi. Saya tadi ini satu. Ya. Ini 2, ini 1. Satenya, Sate Tehnya 1 tanpa gula. Oh, ya lebih murah berarti. Ya. 50%. Ini gratis saja, wes gak apa-apa. Tambah sih. Nah, Yuk, Solikin terus itu kita totalitas cari. Mas Gosi. Oh, iya, Jadi sama-sama. segalanya ditotal gitu. Totalitas. Totalitas. Apapun ditotal. Apa ini? Ya. Makasih. Makasih. Ayo semua kesini lagi, Ya. Mas Yadi. Salam. Yuk. Asik juga yang ngobrol ya. Aduh, tanpa terasa ini jangan salah minum saya. Ini tempatnya Bara ya. Iya. Bayar. Kalau ada pelanggan lagi nih, wah. Oke, kayaknya saya juga harus kemana, cabut Win? ini Mas Jay. Ngisi seminar lagi Mbak Win. Oh, botan Oh, ya enggak langsung ya? pulang. Oh, langsung pulang, ya, Kan ya, kita ya. perlu apa namanya seimbang. Oke, siap. Kegiatan habis itu istirahat dulu. Aduh, Ya mantap udah Mbak Mas, Win. iya, Ya, sampai matur ketemu nuwun ya. Mbak Win. Lah, belum bayar. Mas, gak apa-apa lagi ini. Dibayari. Serius? Siap. Ini dalam rangka apa ya Mas ya? Dalam rangka ulang tahun. Ulang tahunnya ini yang bayar ini. Ya udah Mas, sampai ketemu ya. Iya. Aduh, makasih Mbak Win. Ini kok angkringan, obrolan angkringan kok serius. Iya, berat ya. Aduh. Ya, terlepas dari itu Mas Soliki, bahwa apa yang kita obrolin tadi kan soal keberagaman dan toleransi. Nah, kita semakin yakin bahwa memang keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Artinya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu. Yang ada adalah bagaimana kita menghargai keberagaman itu. Maka toleransi sebuah keharusan. Untuk Nah, toleransi itu tidak hanya sebatas pemahaman, Oke. tetapi juga perlu dengan perjumpaan-perjumpaan langsung dengan yang berbeda. Itu Mas Solikin. nanti saya toleran dong. Toleran. Berjumpa. Lain kali saya bayarnya nanti. Iya. Ini saya bayarnya nanti ya. iya. Saya pamit dulu Mas Solikin.
Terima kasih, terima kasih. Ini obrolannya Ya, berat. Assalamualaikum. Ini obrolan. Angkringan ini berat-berat. Mari kita tutup dulu dan ketemu lagi di angkringan saya, Pojok Angkringan episode selanjutnya.